Puji Tuhan saudara. Hari ini kita boleh ada di tempat ini, semua ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan saya juga berdiri di hadapan saudara karena kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, saya enggak bisa ada di tempat ini juga. Puji Tuhan, pagi hari ini kalau boleh saya ambil dari Pak Arifin tadi yang sampaikan, ada kata introspeksi, betul? Saya kasih judul introspection dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya introspeksi. Introspeksi ini saya kasih gambar juga seperti cermin gitu ya. Nah, apa sih introspeksi itu? Introspeksi itu adalah satu proses di mana kita ini melihat ya, melakukan pengamatan terhadap dirinya sendiri. Ya. Lalu kita bisa tahu dari kita introspeksi diri itu, kita bisa tahu kelebihanku ini, kekuranganku itu ini, betul enggak saudara? Seperti orang bercermin, aku ini sudah benar enggak ya dalam hidupku? Introspeksi diri itu penting sekali saudara. Ya. Waktu saudara introspeksi diri, aku ini sudah berjalan di dalam tracknya Tuhan atau menyimpang dari tracknya Tuhan. Kita perlu sekali untuk mengintrospeksi diri supaya kita tahu, oh aku sudah mencapai goal di sini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Atau oh aku gagal di bidang ini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saudara, introspeksi ini adalah satu proses pengamatan diri sendiri, bukan orang lain. Ya. Nah, kalau boleh dikasih cermin seperti ini. Tapi ada juga seperti kapal pesiar, saudara. Pak Woi ini yang punya kapal pesiar. Mana Pak Woi? Oh ini. Beliau dulu kerja di kapal pesiar, saudara. Ya, ini miliknya. Kapal pesiar itu besar, saudara ya. Tapi kapal ini butuh satu alat kecil yang namanya kompas. Betul ya Pak Woi ya? Kalau kapal ini tidak lihat kompas, kapal ini akan kesasar saudara. Jadi nakodanya yang sopirnya itu namanya nakoda ya. Dia lihat kompasnya nih, kita mau kemana nih? Oh kita mau ke selatan. Kompasnya itu selatannya arahnya kemana? Jarumnya ke sana. Dia mengarah ke sana saudara. Begitu selesai sampai perjalanan, dia lihat lagi. Ini masih ke selatan apa ke barat daya gitu. Oh udah menyimpang ini. Nggak mungkin nakodanya bilang, oh nggak apa-apa dah, biar dah menyimpang-nyimpang dikit deh. Gitu saudara ya. Menyimpang sedikit dari ke selatan, kita mau jalan-jalan dulu deh. Nakodanya berpikir gitu, terus dibiarkan. Kapalnya terus tiba-tiba jalan terus, nggak ke sana tapi dia ke sini. Nah, waktu nakoda itu melihat, loh kok nggak ke sana? Kalau nakodanya benar, dia putar haluan sesuai dengan apa yang tujuannya kemana. Betul enggak saudara? Dia selalu lihat ke kompas. Supaya kompas ini berbicara tentang dia berjalan sesuai dengan tracknya menuju ke sana atau enggak. Bisa diterima saudara. Nah kompas atau cermin ini pun juga melihat diri kita sendiri. Bukan orang lain. Zaman sekarang banyak ngelihat orang lain. Orang itu paling demen sekali kalau ngelihat kesalahannya si A ini. Wih diomongin kemana-mana. Si A itu gini, si B itu gini, si C gini. Coba cari tahu diri kita ini siapa. Kita harus lihat introspeksi diri pakai kaca saudara ya. Kaca saudara tadi ini di sini dikatakan cermin itu bukan wajah orang, tapi kita kalau bercermin, wajah siapa yang nampak? Diri kita. Kita lihat wajah kita. Kalau ibu-ibu sih ya, lihat wajahnya. Nah, sudah tahu dia. Ini kalau disetrika sedikit gitu mungkin bisa kenceng ya sedikit gitu ya. Kita lihat diri kita amati diri kita di cermin. Aku kok sudah mulai ada keribut-keribut sedikit gitu ya. Bukan orang lain loh di dalam pikirannya, betul enggak? Nah
Firman Tuhan itu berbicara di Efesus 5 ayat 15. Di firman Tuhan ini sudah berbicara berkali-kali tentang introspeksi. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam bahasa Inggrisnya saya ambil Amplified Bible, itu lebih dijelaskan secara rinci saudara ya. Kita baca sama-sama ya pelan-pelan ya, 1, 2, 3. Therefore see that you walk carefully. Artinya apa carefully itu? Living life with honor, living life with purpose, living life with courage, shunning those who tolerate and enable evil, not as the unwise, but as wise. Wise-nya artinya apa? Sensible, intelligent, discerning people. Artinya apa? Kalau kita bijaksana, kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Nah, firman ini mengajak saudara dan saya untuk ngaca diri. Ayo saudara, pagi hari ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita introspeksi diri kita. Firman Tuhan juga bilang, kalau engkau masih ada sakit hati dengan saudaramu, datangin, taruh dulu persembahan ini. Datangin orang ini, katakan aku mohon maaf ya. Lalu saudara boleh kembali lagi kepada perjamuan ini. Begitu penting sekali, waktu saudara menerima perjamuan ini, saudara harus benar-benar mengintrospeksi diri. Lihat, ngaca diri kita ngaca. Apakah aku ini layak Tuhan untuk menerima tubuh dan darahmu? Kalau masih diingatkan, iya tadi kamu omong kasar misalnya gitu ya, swearing yang gak benar, minta ampun sama Tuhan. Katanya ada nyal punya, selidiki Nah, itu merupakan satu introspeksi diri. Tuhan, selidiki aku, apakah jalanku tadi seperti dilihat di Kompas, apakah trek hidupku ini sesuai dengan panggilanmu atau aku menyimpang dari panggilanmu. Nah, di dalam firman yang webinar youth kemarin, ya, itu ada juga kata-kata, who are you? Siapakah dirimu? Introspeksi diri kita, siapa kamu ini? Kalau kita melihat cermin yang sudah broken cermin, kita akan melihat wajah kita kabur saudara. Karena gambar diri kita sudah rusak. Ya, waktu kita melihat cerminnya sudah pecah, saudara tentunya nggak akan bisa melihat dengan clear, dengan jelas wajahmu kayak apa. Nggak bisa lihat jerawatmu atau keriputmu, nggak kelihatan. Gak jelas saudara, tapi kita perlu cermin yang jelas. Wow, ini loh yang namanya Santoso. Kadang kita katakan, Santoso kenapa kamu hari ini kok marah gitu ya. Saya ngomong diri saya sendiri gitu. Ini introspeksi, kenapa kamu melakukan ini? Ini tidak sesuai firman. Ya. Kadang saudara melakukan sesuatu, di hati saudara itu pasti ada sesuatu yang gak damai sejahtera, betul gak? Ada something yang menggelitik sehingga saudara katakan, aku kok gak enak ya. Lalu saudara introspeksi, bawa kaca saudara. Wanita itu selalu bawa cermin di tasnya. Oh enggak ya? Oh handphone. Jile gitu ya. Handphonenya ada cerminnya toh. Nah itu dah, namanya itu cermin ya. Dilihat cerminnya, kenapa aku hari ini tidak damai sejahtera. Saudara cek. Introspeksi diri itu sangat penting ya. Nah kalau broken mirror ini tidak bisa dipakai, kita punya mirrornya, nanti kita belajar mirrornya itu siapa di Yosua 1 ayat 8. Kita baca sama-sama, yuk 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang berikutnya kita baca terus ya, 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi 2 ayat firman ini menjelaskan, firman Tuhan itu sepertinya kompas, sepertinya cermin. Itu sama dengan firman itu sendiri. Jadi yang cermin kita pakai, mungkin gambar diri kita sudah rusak saudara. Ya, kita sudah enggak karuan hidup kita ini. Tapi kalau saudara baca, dikatakan bacaan Alkitab itu, renungkanlah firman itu siang dan malam. Artinya every time. Firman Tuhan itu dibaca. Supaya apa? Firman itu bisa untuk mengajar. Kita ngomongin introspeksi, mengajar diri kita sendiri. Kita dididik sama Tuhan. Kita ditegur, memang gak enak saudara. Ya, waktu kita ditegur, apalagi orang yang negornya terus di depan umum gini saudara ya. Oh, ada sakit hatinya mungkin. Tapi kalau saudara dewasa, saudara cermin terus dengan firman, itu merupakan kompas juga dalam hidup kita. Kalau kita introspeksi ya, introspeksi itu kita duduk diam, kita heningkan tutup mata ya, kita berdialog sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya kok aku hari ini enggak damai sejahtera? Kenapa ya kok aku hari ini itu mulutku ini swearing? Kalau firman Tuhan yang saudara baca, hormatilah siapa? Orang tuamu. Tapi kita enggak melakukannya. Malam saat kita introspeksi diri, itu paling bagus malam hari. Setelah kita melakukan aktivitas sepanjang hari, malam sebelum tidur, saudara introspeksi diri. Sepanjang tadi pagi, siang, sore, malam, apakah jalanku ini sesuai dengan tracknya Tuhan? Oh enggak, tadi awal pagi aku sudah banting pintu. Tuhan ampuni aku ya. Oh siang aku ingat di kerjaan aku swearingin temanku. Jengkel sekali aku sama teman kerjaanku ini. Ya. Yang mantuk-mantuk berarti oke. Ya. Waktu saudara introspeksi diri, Tuhan kenapa kok aku ini ngomong kayak gitu ya sama si dia ini. Berarti aku gak bisa jadi contoh dong buat engkau. Tuhan ampuni aku. Introspeksi diri. Introspeksi diri itu saudara nanti apa yang harus kita lakukan ya. Nah, jadi firman Tuhan itu merupakan kompas dalam hidup kita. Firman Tuhan itu merupakan cermin yang jelas siapakah aku ini ya. Lalu itu semua berbicara tentang firman. Firman tadi dikatakan baca setiap hari supaya engkau tahu apakah engkau berjalan ke kiri atau ke kanan. Supaya apa? Firman ini menjadi patokan supaya engkau beruntung, bukan rugi. Nah, firman Tuhan selalu mengatakan demikian ya. Di Matius 7 ayat 3, ini yang pertama kita lakukan, yaitu pertama introspeksi. Matius 7 ayat 3 mengatakan 1, 2, 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Why do you look at the insignificant speck that it is in your brother's eyes, but do not notice and acknowledge the egregious log that is in your own eyes? Malam saudara introspeksi diri, iya Tuhan ya, aku kok ngelihat kesalahannya istriku ini banyak banget gitu loh saudara. Atau oh iya ya, aku kok ngelihat kesalahan suamiku ini gak berubah-berubah. Oh iya ya, orang tua aku ini kok aku lihat bawel banget, bencek no. Gitu saudara ya, anak-anak.
Saudara, introspeksi ini penting sekali. Supaya saudara tahu hidupmu ini di dalam tracknya Tuhan atau enggak. Ya, waktu saudara introspeksi, itu dikatakan jangan ngelihat kuman kesalahan orang lain, itu cermin kita. Sepanjang hari ini, saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan apa enggak? Serius saudara, akhir zaman ini, orang enggak mau dikasih tahu karakternya akhir zaman. Manusia semakin garang, orang tidak akan tunduk tapi nanduk. Orang enggak mau taat, enggak ada yang mau taat di akhir-akhir ini. Kalau saudara lihat karakter ini terjadi loh. Orang anak-anak tua memberontak kepada anak-anak, memberontak kepada orang tua. Ini zamannya sekarang. Kalau kita enggak bisa introspeksi diri, enggak tahu lagi saya. Zamannya sekarang, coba saudara tegur temanmu, marah enggak dia? Tersinggung langsung dan enggak mau ke gereja saudara. Itu ininya, punishment-nya itu di situ. Wah udah, gua pindah gereja aja. Saudara, saya kasih tahu yang berpindah-pindah gereja, stop dulu jangan pindah. Selesaikan dulu persoalanmu. Karena apa? Nanti akan datang seperti itu lagi. Ya, gereja si A, si B, si C. Sama, kalau kita nggak mengerti introspeksi diri, saudara tidak akan berhasil. Firman Tuhan katakan tadi ya, renungkan itu siang dan malam supaya jalanmu ini berhasil. Tapi waktu saudara merenungkan ini, introspeksi dirimu, waktu Roh Kudus lewat firman-Nya mengingatkan, kamu jangan nonton balok di matamu, di kuman di mata seberang itu. Kesalahan mamamu jangan kamu lihat, kesalahan temanmu jangan kamu lihat. You look at yourself, there is a egregious a very huge, baloknya itu sangat besar. Itu di matamu loh ternyata. Jangan saudara blame orang lain, tapi blame dirimu dulu. Lihat ke dalam, ini jarang dilakukan saudara. Kalau saudara bisa melihat bahwa, oh iya ya, ternyata temanku tadi itu ngomong bener loh, aku melakukan kesalahan ternyata. Oh bener ya, orang tua aku marah karena aku memang melakukan something wrong. Baru ngeh saudara. Nah, itu ngehnya itu diintrospeksi. Oke? Saudara jadi harus tahu bahwa waktu introspeksi, saudara introspeksi diri malam itu, saudara jangan marah karena kesalahan itu. Seseorang yang saudara buat marah itu. Misalnya nih ya, saya marah sama istri saya. Sudah bete banget, jutek banget sama istriku toh. Gemes aku gitu kan. Sampai dibawa tidur gitu misalnya ya. Waktu saudara introspeksi, jangan saudara melihat kesalahan seseorang itu. Tapi lihatlah dirimu, cerminlah dirimu. Tuhan, kenapa kau hari ini marah sama istriku ya? Oh iya, Tuhan akan ingatkan dengan lembut, saudara-saudara itu akan berkata. Roh Kudus akan mengingatkan, kamu mulai dulu loh. Ingat enggak waktu kamu ini? Nah itu akan di flashback kayak nonton film yang kita lakukan sepanjang hari itu. Saudara, introspeksi ini untuk kita, diri kita masing-masing. Karena sangat penting saudara, untuk saudara bisa berhasil, saudara harus introspeksi. Saudara jangan, kalau firman Tuhan saudara baca, hormatilah orang tuamu. Saudara swearing sama orang tuamu. Itu saudara akan menerima kutukan loh. Betul enggak? Hidup saya paling banter 70 tahun. Ya. Kalau lebih dari 70 tahun berarti bonus. Oke. Lah sesingkat umur ini, kalau dalam hidup kita menyakiti orang, untuk apa? Apalagi yang kita sakiti orang tua kita. Saudara, saya paling gemes kalau ngelihat orang, anak-anak itu enggak hormat sama orang tua. Saya paling jengkel sekali. Sekalipun orang tua saya tidak baik ya yang papi saya. Tapi di situ Tuhan berbicara, saya harus memaafkan papi saya. Ini firman, sakit enggak disuruh minta maaf padahal aku yang benar? Sakit saudara. Tapi introspeksi itu tidak melihat kesalahannya orang.
Introspeksi itu ngelihat dirimu, apakah kamu genah enggak sih? Kamu ini di dalam tracknya Tuhan enggak sih? Halo? Mau saudara introspeksi? Kalau orang mau introspeksi, orang itu akan sukses. Mau sukses saudara ya? Nah ini introspeksi. Kedua, setelah saudara introspeksi di Wahyu 3 ayat 19, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, setelah saudara introspeksi, Roh Kudus berbicara dalam hidupmu, iya lu yang salah nih. Gitu. Lu harusnya enggak boleh gitu. Pasan enggak boleh ngomong gitu. Harus datengin, minta maaf. Sakit enggak? Sakit lah. Wah aku guyonan kok misalnya saudara. Aku enggak mau. Iya, enggak bisa. Step kedua, harus bertobat. Waktu saudara introspeksi diri, Roh Kudus berbicara, bla 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 bla, beng 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 beng, benar gak? Marah gak kita? Kita masih membela diri, aku benar, hei ngaca kamu, ngaca lu gitu loh kasarnya. Ngacau kamu sudah benar gak sih? Sudah sesuai firman gak sih hidupmu, perkataanmu, perbuatanmu? Waktu kita ngaca tadi saudara, Roh Kudus mengingatkan beng 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 beng, marah kita. Tapi firman berikutnya, bertobat. Halo. Dalam bahasa Inggris jelas dikatakan ini, those whom I dearly and tenderly love. Tuhan itu mengasihi benar-benar saudara dan saya. Kalau saudara tahu ini, saudara enggak perlu tanya who are you tadi. Ya. Pertanyaan who are you itu dia enggak ngerti. Tuhan itu sayang aku enggak? Di sini sudah jelaskan. Aku ini mengasihimu. Terus, I rebuke and discipline, showing them their faults and instructing them. Aku menunjukkan kesalahanmu. Tuhan itu berbicara bukan orang lain. Tuhan berbicara kepada kita, pribadi kita. Makanya banyak orang yang sombong rohani. Ya. Kalau saudara sombong rohani, itu artinya saudara enggak mau bertobat. Orang diingetin enggak mau, si ngeyel itu loh. Ngeyel, ngerti ngeyel saudara? Buat pribadinya, dia benar. Saya dalam hubungan papi saya merasa saya benar. Wong papi saya menikah lagi, kan yang salah papi saya. Betul enggak saudara? Sebagai anak kan kena korbannya ini. Perceraian, perselingkuhan, yang kena korbannya siapa? Anak. Anak berontak, sah kan saudara? Tapi Roh Kudus bilang, ampuni papimu. Gak bisa, ya wis, Tuhan gak paksa, dibiarin aja saya. Hidup saya sesuai dengan track kompas atau tidak? Tidak, saya melenceng jalan saya. Berkat tertutup saudara. Begitu saya, yes Tuhan aku mau bertobat. Artinya apa? So be interested and repent. Change your inner self, your old way of thinking. Jadi aku harus berubah pikiranku yang lamaku, cara gaya hidupku, aku masih benci sama papiku, aku harus gantikan supaya aku mengasihi papiku. Mengampuni dia. Ini namanya bertobat saudara. 2 minggu yang lalu saya mengatakan bertobat ini 180 derajat. Change your old way, change your old way of thinking. Caramu yang lama harus kamu ganti. Harus ada pertobatan. Jadi kalau suami istri lagi berantem nih sekarang ya, saya lihat sih nggak ada di sini ya. Wajahnya baik-baik nih semua. Ya. Waktu saudara fighting gitu, saudara jangan malah, biasanya nih ya, yang saudara pikirkan kesalahannya siapa? Ya musuhnya gitu ya maksudnya ya. Kalau yang berantem suami istri, di dalam pikiran istri yang salah pasti suami lah. Ya, tahu gitu gua gak kawin sama lu, gitu saudara. Ya. Cerai aja.
Oh memangnya gue takut ya cerai, gue bisa cari duit sendiri. Nah, kalau itu dibakar, dikomporin, si iblisnya yang senang. Biasanya istri, di dalam otak istri, pikiran istri, yang salah siapa? Suami lah. Terus dia ketemu sama pendeta lah, sama siapa saja. Lu tahu nggak masalah gue nih, istri gue terlalu begini, gini. Yang disalahkan kesalahannya siapa? Istrinya. Nggak pernah disalahkan, gua ini suami yang nggak bener. Ini nggak ada. Nggak ada ceritanya manusia seperti itu. Ada ya? Haleluya. Istri harus bertobat dong kalau gitu. Salah. Haleluya. Bagus. Saya senang kalau setiap suami itu seperti itu di sini. Termasuk saya. Saya mau. Jadi waktu saudara introspeksi, diomongin sama Roh Kudus, cermin itu mengomong kamu harus memaafkan. Kompas ngomong lu harus menuju ke sini. Ke sini apa? Memaafkan. Tapi kita enggak mau, ya enggak ada terjadi perubahan. Tetapi begitu saudara introspeksi, yes, aku mau Tuhan masuk dalam ruangan introspeksi. Begitu Roh Kudus ingatkan, there. Your step is repent. Artinya apa? Change the way you old thinking itu tadi. Ubah. Caranya gimana? Ya rubah. Roh Kudus ngomong apa? Baca firman, renungkan firman itu siang dan malam. Firman yang kamu baca apa? Mengampuni, ampuni. Firman Tuhan bilang memberi. Firman Tuhan apa lagi? Banyak saudara, menuntun kita untuk menjadi guiding kita, kompas kita. Amin. Bisa ya? Next, ketiga aja, yang terakhir ini. Tapi nanti ada cerita sedikit lagi. Wahyu 2 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Langkah yang terakhir setelah saudara introspeksi, saudara mau bertobat, langkah terakhir, do it. Nah, kan bingung saudara, do it, lakukan. Nah kalau ngomong do it langsung, duit gitu saudara. Enggak, saya enggak minta duit saudara. Do it. Kalau saudara bertobat, diingatkan dari introspeksi itu, do it. Lakukan, ini firmannya toh yang ngomong, bertobat tadi, repent, and do it. Bukan do it ya Len. Nah, do it, lakukan. Kalau orang ngomongin, oh ya aku bisa memaafkan, tapi enggak melakukan, berarti saudara belum bertobat. Bertobat itu ada buahnya saudara. Puternya 180, bukan 360, balik lagi di sini, kan? Jadi di sini dikatakan kalau saudara melakukan jatuh, saudara tadi dikatakan Pak Arifin, coronavirus itu belum dangerous. Yang dangerous itu di dalam hatimu, yaitu adultery, apalagi tadi perzinahan, kenajisan, yang orang lain tidak lihat saudara. Tapi saudara melakukan itu, dosa apa saja yang orang lain tidak melihat ya. Kalau engkau bertobat dan melakukannya yang baik, mau ngikuti kompas tadi, kompas kita apa? Firman Tuhan. Cermin kita apa? Firman Tuhan. Kalau kita sudah lihat cermin kita ikuti kompas firman itu, dan kita mau mengikuti itu, saudara namanya bertobat, dan lakukan itu, dijalanin gitu loh saudara. Ya. Kalau enggak, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Kalau sudah firman sudah diambil kaki diannya dari kehidupan kita, terus kasarnya nih ya, kasarnya dalam bahasa saya, wis sakarepmu. Kalau Tuhan ngomong gitu, saudara, kalau saya ngomong sama anakku, kamu tak kasih tahu, enggak bisa ya kak.
Ya udah, kamu keluar dari rumah ini, atur dirimu sendiri. Dan sampai seperti itu. Tapi saya tahu Bapak kita enggak seperti itu. Tapi ini firman loh saudara. Ya, firman ini juga mengajar. Kalau benar-benar saudara enggak mau bandel terus, makanya tadi ilustrasi saya, kalau kamu enggak mau dibina, tak binasakan gitu saudara. Tapi itu kesannya kok Bapak kita enggak seperti itu. Bapak kita akan berulang kali ngomongin. Seperti who are you itu. Siapakah aku ini Tuhan? Kalau Tuhan katakan, aku ini menciptakan kamu, segambar loh dengan aku. Tuhan menciptakan saudara dan saya segambar dengan firman Tuhan. Tapi kalau dalam kehidupan kita ini kita enggak mau memakai kompas yang Tuhan sudah berikan. Terus Tuhan mau ngomong apa saudara? Ya, lewat hambanya sudah ditegur, lewat suaminya sudah ditegur, lewat orang tuanya sudah ditegur, dilawan orang tuanya. Loh, bayangkan saudara. Siapa lagi yang mau menegur saudara? Oh, aku mau dengar suara Tuhan audible. Loh, orang tuamu itu adalah perwakilannya di muka bumi ini. Kalau orang tua kita ngomong tidak, saudara harus belajar untuk taat tidak. Anak-anak muda, dengarkah? Ya. Lakukan. Kalau bertobat aja belum lakukan, itu belum bertobat saudara. Suami juga, ya, istri juga. Kalau kita sudah tahu, sering ngomel nih istrinya nih, suami-suami harus peka juga. Iya ya, bukan berarti kamu tuh ngomel aja, enggak. Saudara introspeksi, waktu introspeksi tidak melihat kuman yang di seberang. Tapi kita lihat balok kita, di mata kita ini apa, kesalahanku ini apa. Cari kesalahanmu, akan dibukakan. Yes. The problem is, masalahnya sekarang, emotionally I'm pain, okay. Mentally I'm depressed, spiritually I'm stressed, physically I smile. Banyak orang problemnya sama Tuhan kelihatannya fine-fine saja. Pelayanan jalan terus. Firman ini yang khotbah jalan terus. Tetapi di dalam introspeksi saya enggak mau bertobat. Waktu saya introspeksi saya enggak mau melakukan pertobatan itu. Di luar kelihatannya fine. Tapi di dalam engkau jauh daripada Tuhan. Ini yang gawat saudara. Ini yang problem besar. Kelihatannya melayani loh anakku. Pagi, siang, malam di gereja. Tapi di balik kehidupannya yang kita enggak tahu. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. I'm gonna smile like nothing wrong. Pretend like everything's alright. Act like it's all perfect, even though inside it really hurts. Ini sangat bahaya saudara. Kita pura-pura pakai topeng saudara di dalam temu ini. Saudara enggak ngelihat apa yang di dalam diri saya. Saya ada kebencian yang saudara tidak tahu. Padahal firman Tuhan sudah ngomong, lu harus bertobat. Dan lakukan itu. Jangan hanya ngomong tok. Saudara, akhir zaman ini kita butuh do it itu, lakukan. Namanya pelayanan di sini, ini multimedia, musik. Apakah kehidupan anak-anak muda ini sama orang tuanya akan saya cek. Tapi ayo kita introspeksi, orang tua juga introspeksi. How to manage the kids, the children also, ya. Bukan salah mereka juga, kadang kita juga tidak memberikan contoh. Kadang orang tua bilang, jangan kamu ngerokok ya, ngerokok itu ngerusak paru-paru, jebolin itu katanya gitu. Tapi di kerjaan dia jebol gitu. Ini kan bingung ya, jadi kayak sometimes anak-anak itu juga bingung lihat kelakuan bapak dan ibunya ini kok aneh ya. Nggak boleh berantem tapi bapak ibunya terus berantem. Piring UFO itu ada di mana-mana gitu di rumah. Ya, jadi mau contoh gimana? Akhirnya larilah ke gereja saudara. Ini sekolah minggunya ini, gurunya enggak bener nih. Enggak ngajar anak saya, padahal cuma sekolah minggu cuma 2 jam. Seminggu cuma sekali. Lah yang 24 jam di rumahnya,
Mama papanya lah yang salah, saudara. Jadi ayo kita sebagai orang tua juga introspeksi. Gimana ya ngajar anak ini? Kok aku ini ditentang terus sama anak saya ini? Ya, apalagi anak teen, Skela, yang mau cari jati dirinya, merasa dia perfect, dia merasa benar, sok tahu gitu ya. Jadi semua dia rasanya lebih tahu daripada saya gitu. Aduh, ngajarin udah kedak kamu. Kalau saya anak Surabaya kan selalu ngomongnya keras gitu ya, Surabaya ini memang gitulah. Cuman istri saya selalu, jangan kamu banggain ya Surabayamu katanya. You have to change. Ya, itu benar. Saya setuju. Tidak boleh kita banggain, oh aku arek Surabaya ngomongnya kayak gini, memang mau apa lu? Jangan saudara. Kalau itu salah, berubah dan lakukanlah yang benar. Nah ini bertobat dan lakukan. Jangan lupa ya kata lakukan ini ya. Bertobat dan lakukan. Kalau Roh Kudus berbicara waktu suatu saudara buka Alkitab nih. Alkitab berbicara apa? Terakhir saudara buka. Kalau engkau suam-suam kuku, aku mutahkan kau dari mulutku. Tuh. Dapatnya itu seperti kalau engkau suam-suam kuku, aku mutahkan kau. Sekarang bertobat enggak saudara? Apa maksud firman ini? Saudara introspeksi. Iya Tuhan, aku enggak serius sama Tuhan. Yang tahu saudara sendiri. Apakah jalanmu, trekmu ini sesuai dengan kompas yang kau pegang itu? Sesuai dengan cermin yang kau lihat? Kalau enggak, rubah saudara dan lakukan. It is very easy sebetulnya ya. Kalau saudara mau melakukan, jangan bertobat saja. Oke? If we want to explore God's heart and please Him, introspection is a must. And have to dilakukan. Jadi saudara, introspection ini keharusan. Firman Tuhan katakan, selidikilah aku Tuhan. Jadi kalau saudara baca firman ini, saudara akan ngerti, iya ya aku harusnya masuk kepada ruang introspeksi. Saudara merenung seperti itu, di kamar saudara, di mana saja waktu saudara senggangnya introspeksi. Kenapa ya aku sama istriku ini kok berantem terus? Saudara introspeksinya apa? Jangan lihat kesalahan istrimu. Lihatlah ke dalam dirimu. Apakah aku menjadi suami yang baik? Apakah engkau sudah memberikan sebagai tugas kewajiban suami? Jangan saudara salahkan istrimu. Tidak bisa. Saya bilang sama istri saya, apapun yang terjadi di keluarga, terutama suami yang bertanggung jawab. Suami, saudara, hai imam-imam di sini. Apapun terjadi, suami yang bertanggung jawab. Kok bisa Pak? Ya, kita kayak imamnya, saudara. Kalau imamnya kayak nakoda kapal tadi, dia enggak mau ngikutin trek yang Tuhan beri, semua awak kapalnya ikut nyemplung, saudara. Kapal makanya jebrek gitu tubruk kan, bisa terjadi. Kenapa kapal itu seliwar-seliwar? Ada kompasnya, dia tidak akan bertubrukan. Kalau imamnya tidak serius dengan kompas dan cermin yang daripada firman ini, firman Tuhan, saudara akan dikemanakan keluargamu. Halo, berat ya tugas suami, tetapi berbahagialah ada penolong di sampingmu. Nah kalau imamnya sama penolongnya bekerja sama, sangat powerful. Anak-anak tidak akan ada masalah. Kona amin? Amin, gitu dong saudara, amin ya. Tapi saudara jangan berkecil hati. Everything ini akan kita hadapi, semuanya sama, kita hadapi hal yang sama. Tapi kita harus melihat patokan tadi, kompas sama cermin yang saudara pegang. Ayo anak-anak muda di sini, saya mau hormatilah orang tuamu. Ya, saya juga mengimbau anak saya, hormati papi mamimu. Hormati, dengerin sekalipun engkau capek, disuruh ini, disuruh itu. Anak saya kerja, anak saya edit, ya, editing itu, dia juga ada kegiatan pribadinya dia. Tapi Kak, ngepel. Waduh, dia udah malas rasanya mau berontak. Ngepel dia, malam-malam ya dipel gitu saudara. Coba belajarin nurutin aja.
Sama orang tua itu nurutin enak-enak pasti. Saudara minta apa aja nanti akan dikasih. Ya. Serius saudara, kalau saudara mulai dari awal ini bisa, saya selalu ngomong sama anak saya, kamu nanti akan melihat, nanti kalau kamu rumah tangga, kamu punya anak, digituin sama anakmu, kamu akan bisa lihat loh, gimana sakitnya hati ini, gitu sebagai orang tua. Jadi ayo apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kalau engkau tabur dengan swearing, apalagi orang tua kamu sharing, itu kutukan yang luar biasa loh. Mau jadi maling kundan. Pernah kan kita punya cerita maling kundang? Mau jadi batu. Loh, ada loh batu beneran itu di situ. Batunya gunung itu. Iya kan? Batunya gunung loh ya, saya ngomong ada beneran. Saudara, di cerita rakyat itu pun ada, kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, hukumannya ini loh kayak batu. Firman Tuhan juga merupakan hukum loh. Hukum yang kelima itu, 10 perintah Allah, hormatilah orang tuamu. Kalau saya tidak menghormati orang tua saya, anak saya pasti tidak akan hormat saya. Ya, saya belajar untuk menghormati papi saya mencintai mami saya. Sampai meninggal, kita ada hubungan dengan baik. Sekalipun papi saya dulu membuat jengkel, tapi akhir hidupnya luar biasa, dipulihkan saudara. Karena saya mau ngikuti kompas itu, saya mau ikutin cermin itu, dan saya mau do it, bukan hanya bertobat, do it, lakukan saudara. Hidupmu akan sukses. Amin. Have a blessed Sunday.